Terima kasih teman-teman semua buat yang sudah hadir dan meluangkan waktu malam ini. Jadi malam ini saya ingin berbagi ilmu atau tips tentang bagaimana komunikasi asertif. Sebelumnya saya ingin tanya, sepertinya hampir mungkin di seluruh peserta malam ini yang pernah nggak kalian kayak ngerasain kayak pengen ngomong sesuatu kayak ganjel gitu rasanya, mau ngomong tapi kayak takut nyakitin hati orang lain atau malah takut dianggap lebay, terutama di dunia pekerjaan ya, sama kayak misalnya di tempat baru gitu, mau ngomong kan kadang-kadang sungkan ya, padahal di hati ganjel banget. Saya ingin memberikan maaf rambut saya masuk ke mata. Saya ingin memberikan sebuah situasinya seperti ini. Saat katakanlah kita lagi pulang kerja nih, terus kalian mau ke Alfamart atau di Indomaret, kita udah ngantri di situ, antrian udah panjang, kita sudah hampir mau ke kasir, tapi tiba-tiba ada orang yang kayak robot antrian kita. Rasanya gimana? Kesel nggak? Kesel ya? Apa yang dari 3 opsi ini apa yang ingin kalian lakukan coba ya? Yang pertama, kalian diem aja tapi kayak ngedongkol dan mati kayak kesel, nggak ngomong apa-apa. Terus yang kedua, antri dong lo. Yang kedua, atau kalian tipe yang ketiga yang kayak nggak bisa ngomong langsung tapi kalian lebih kayak nyindir gitu, kayak hari gini ya masih ada aja orang yang nggak bisa ngantri. Kira-kira dari tiga ini kalian yang mana? Pernah kepikiran nggak? Yang kedua, yang pertama diem ganjel. Ada yang kedua tadi langsung baik. Yang kedua ada yang ketiga lebih suka nyindir aja biar dia tahu diri misalnya. Ada kadang-kadang ya mau nyindir aja sebat. Upsi itu adalah sebenarnya pertanyaan jebakan, karena sebenarnya 3 langkah ini adalah komunikasi yang kurang efektif gitu, dan bahkan kadang menimbulkan frustrasi atau konflik. Nah, disinilah komunikasi asertif masuk. Jadi komunikasi asertif ini adalah menyampaikan pikiran dan perasaan kita secara jujur, jelas, namun tetap menghargai orang lain. Ini yang pertama tadi, yang diam gitu. Dan kabar baiknya adalah asertif ini tuh bisa dilatih oleh semua orang. Jadi kita bisa menerapkan komunikasi asertif ini, dan ini kita bisa melalui latihan gitu. Lalu ini pasif nggak bagus, nggak disarankan ya. Pasif nggak bagus, pasif agresif juga enggak, lalu agresif juga enggak, asertif. Terus kenapa sih, apa sih pentingnya asertif gitu? Jadi ada penelitian dari Journal of Psychology tahun 2013. Penelitian ini tuh menyimpulkan bahwa orang yang bisa berkomunikasi asertif itu memiliki kepercayaan diri yang lebih tinggi, dan juga tingkat stres dan kecemasan atau depresi yang lebih rendah. Nah, nggak hanya itu, di LinkedIn, kalian tahu LinkedIn? Stres gitu kan, jadi suasana juga lebih kondusif seperti itu. Baik, lalu kita akan masuk ke inti gitu. Asertif. Saya ingin mengenalkan gimana sih caranya atau tekniknya asertif ini gitu. Kita udah tahu kan tadi pasif agresif apa, terus kita udah tahu pasif apa atau agresif apa. Kita akan masuk ke teknik asertif. Teknik asertif ini disebut dengan DEAR. Ini kalau kalian bisa lihat ada DEAR. Itu singkatan dari describe, E-nya itu express, A-nya itu assert, dan R-nya itu reinforce. Jadi teknik ini tuh dikenalkan oleh kalau kalian penasaran,
dialektikal biblioterapi apa sih singkatan DIR? Mungkin nanti kalian bisa google sendiri ya gitu. Cuman malam ini kita akan fokus ke teknik DIR ini. Oke, lalu karena saya membuat skenario yang relevan gitu, jadi karena teman-teman di sini banyak yang bekerja di kafe, saya membuat skenario di kafe aja deh gitu ya. Oke, skenario-nya adalah seperti ini. Jadi situasinya lagi sibuk banget di shift floor yang panjang, kan udah mau kayak capek gitu kan, pekerjaan banyak. Lalu ada salah satu mungkin staff yang bilang komen ya gitu, sana beresin meja dulu sana, aku lagi nggak bisa. Kira-kira gimana? Dia nggak ada kata tolong, nadanya nggak terlalu enak. How do you feel about it? So ya, nggak enak kan gitu, nggak enak. Terus kayak kok. Tapi mau, mungkin kadang-kadang kita, apalagi kalau misalnya yang ini yang atasan misalnya gitu kan, kalian agak sungkan gitu kan, atau mungkin mau ngomong langsung agak sungkan gitu. Respon yang sering kali terjadi itu ya diam, kalian tetap kerjain tapi hatinya mengganjol gitu, atau ketus juga bisa gitu. Namun di sini kita akan menerapkan teknik asertif dengan teknik DIR tadi, yaitu bicara dengan teknik DIR. Oke, kita masuk ke teknik DIR tadi yang D, describe. Describe itu artinya adalah kalian menggambarkan situasinya, kejadiannya secara faktual dan netral. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah kita tidak bisa menuduh atau mungkin melabeli orang tersebut, tapi yang bisa kita terapkan dengan teknik describe ini adalah kita menggambarkan situasinya. Contohnya seperti ini. Tentu ini kalian harus kayak mengambil waktu yang tepat ya. Jadi kalau lagi sibuk banget ya jangan dulu. Jadi saat suasana lebih tenang, nggak terlalu sibuk, kalian boleh ngobrol. Seperti D itu seperti ini. Boleh ngobrol sebentar nggak? Gitu ya, yang dengan gaya kalian gitu. Tadi waktu kamu minta beresin aku meja, aku notice nadanya agak ketus. Sosi. Jadi di sini kita hanya mendeskripsikan kejadiannya gitu. Jadi kayak kamu tadi waktu gitu, atau aku notice gitu, itu boleh. Jadi benar-benar itu yang terjadi secara faktual dan netral gitu. Dan saat hindari kata-kata menghakimi seperti kamu kasar banget sih, kamu misalnya seperti kamu nggak sopan ya. Kenapa? Karena saat orang merasa dituduh atau orang merasa diserang, itu akan cenderung defensif gitu. Dan saat seorang itu defensif, maka komunikasi akan menjadi makin sulit gitu, dan makin nggak sehat. Lalu yang kedua, express. Tadi udah D, dear, describe. Yang express. Express itu adalah mengungkapkan perasaan kalian. Seperti kejadian itu membuat kalian merasa apa sih? Jadi kita boleh menggunakan teknik ini, kita berlatih untuk mengungkapkan perasaan. Contoh dari situasi yang tadi seperti ini kalimatnya. Jujur itu bikin aku kurang nyaman. Aku merasa itu kayak dibentak. And that's fine. Kalian boleh kayak aku merasa kok aku kayak dibentak ya. Tapi perlu digarisbawahi juga di sini kalian menggunakan kalimat aku atau saya, karena memang itu perasaan kalian. Jadi tekankan menggunakan kalimat saya. Jadi kayak saya merasa begini, atau saya itu membuat saya merasa begitu, gitu ya. Lalu jika kita sudah mendeskripsikan secara faktual dan netral, kita sudah mengekspresikan perasaan kita masuk ke assert. Nah, assert ini apa sih? Yaitu menyampaikan harapan secara spesifik dan langsung. Jadi lebih efektif saat kita menyampaikan harapan kita secara langsung, itu akan lebih efektif daripada menyindir gitu.
Contoh kalimatnya seperti ini. Aku seneng kok kalau kita bisa saling bantu, tapi aku harap juga namanya bisa lebih enak. Ya seperti kayak kita ngobrol sama customer. So di sini kita menyampaikan harapan kita bahwa aku berharap kamu ngomongnya mungkin bisa lebih baik gitu, bisa lebih pelan-pelan yang seperti biasa aja gitu. Dan kalian juga menyampaikan bahwa ada etikat baik buat kalian untuk membantu, ya. Lalu describe sudah, express juga sudah, assert juga sudah. Kalian sudah mengungkapkan kejadiannya, sudah mengungkapkan perasaan kalian, dan juga kalian sudah menyampaikan harapan kalian. Yang terakhir itu adalah reinforce, artinya kalian akan menjalin hubungannya tetap baik, gitu. Makanya kalian harus menutupnya dengan kata-kata yang positif, gitu. Contoh kalimatnya seperti ini. Aku ngomong ini bukan buat ngajak ribut ya, justru karena ingin kerja bareng dan kalian bisa mengucapkan juga ditutup dengan makasih dulu dan dengerin. So di sini kalimatnya kita ingin menjaga hubungan yang baik dengan teman kita, gitu. Dan juga kita justru berterima kasih juga karena dia sudah mendengar. Jadi saya ulangin gear itu dari describe, kalian gambarkan secara faktual dan netral, lalu express, bahkan perasaan kalian, lalu assert, sampaikan harapan kalian, yang terakhir reinforce, ditutup dengan kalimat yang positif. Oke. Jika semuanya itu digabung, kalimatnya akan seperti ini. Sorry, boleh ngobrol sebentar nggak ya? Tadi waktu kamu nyuruh aku ke sini, itu kok kayaknya nadanya kurang enak ya. Itu tuh bikin aku ngerasa kayak bentar. Nah, aku sih berharap untuk kedepannya kamu bisa ngomong dengan lebih baik lagi. Aku pengen bantu. Dan karena kita ngomong, aku ngomong begini bukan untuk ribut atau mau ngajak masalah, justru karena kita kerja sehari-hari bareng supaya kerjaan makin enak. Aku juga makasih banget kamu udah dengerin. So kita dalam satu kalimat kita ada gear-nya, ada describe, ada express, ada assert, dan reinforce. Emang sih kayaknya kayak oh my god, Mas Hani itu kayaknya terlalu panjang deh untuk ini. Trust me, memang itu sepertinya kayak ngafalin skrip ya gitu. Tapi kalau kalian dengan latihan, itu benar-benar kalian latihan, terus kalian membiasakan diri, kalian akan dengan mudah menerapkan ini. Jadi kayak nggak akan menjadi kayak ngafalin skrip lagi gitu ya. Oke, jadi di sini saya ingin menyampaikan itu adalah bahwa kita itu nggak harus menjadi yang paling keras untuk bisa didengar. Dan komunikasi yang baik bukan berarti selalu memenangkan pertengkaran, namun bagaimana soal membangun hubungan dan menjalin pengertian satu sama yang lain. Gitu. Dan di situ ada buku dari kalian. Di situ ada panduan kecil, panduan singkat sederhana, ada refleksi juga gitu ya. Semoga bermanfaat. Jadi setelah pulang ke sini kalian bisa baca-baca, atau mungkin buat latihan gitu ya. Jadi saya ingin mengajak kalian semua untuk mulai mempraktekkan komunikasi asertif di saat situasi yang perlu. Jadi supaya kalian jadi nggak ganjel lagi gitu, dan komunikasinya semakin lancar dan efektif gitu. Cukup itu saja, sekian dari saya, dan terima kasih banget untuk perhatian kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you.